Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi pembelajaran tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kakak mau tanya dulu nih kepada adik-adik, apa itu bangun ruang? Ada yang tahu? Nah ya, bangun ruang adalah bangunan yang memiliki volume dan isi. Bangun ruang juga memiliki atau sering disebut dengan 3D. Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, apa yang disebutkan sama adik-adik tadi semuanya benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Nah, apa saja contoh dari bangun ruang sisi datar? Ada kubus, balok, prisma, limas, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu mari kita lihat contoh di samping. Contoh di samping merupakan bangun ruang yang adik-adik bilang tadi ya. Bangun ruang ada kubus, ada balok, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memahami apa itu pengertian dari bangun ruang sisi datar dan contoh-contohnya, selanjutnya kakak akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu volume kubus. Adik-adik boleh perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan bentuk kubus. Kita akan membahas volume kubus, yaitu banyak kubus satuan yang memenuhi ruangan dalam kubus. Nah, kubus-kubus satuan sebanyak sisi kali sisi kali sisi tersebut merupakan volume kubus ABCDEFG yang berdimensi S. Nah, ingat ya adik-adik, dia berdimensi S. Secara umum, jika sebuah kubus berdimensi S, maka volume kubus dapat kita rumuskan sebagai S pangkat 3. Apa tadi S pangkat 3? Iya, benar. S pangkat 3 ini merupakan sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu volume prisma dan balok. Adik-adik perhatikan lagi gambar di samping. Merupakan volume suatu prisma adalah banyak kubus pejal satuan yang dapat dibentuk memenuhi ruang dalam prisma tersebut. Baiklah adik-adik, dengan mengikuti urutan gambar tersebut, pembentukan atau penyusunan kubus-kubus pejal pada suatu prisma tegak segitiga, maka perhitungan volume prisma ini dapat kita ketahui. Ukuran bidang alas dan tingginya dapat dirumuskan sebagai volume prisma sama dengan luas bidang alas prisma dikali tinggi prisma. Nah, karena suatu balok merupakan suatu prisma, maka perhitungan volume suatu balok identik dengan perhitungan volume prisma. Nah, jika suatu berdimensi panjang kali lebar kali tinggi, maka volume suatu balok dapat dirumuskan volume balok sama dengan volume bidang alas balok dikali tinggi balok, atau volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ingat ya adik-adik, volume balok merupakan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga. Nah, pembahasan ketiga ini adalah volume limas. Adik-adik boleh lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan visualisasi dari sebuah kubus ABCDEFG dengan keempat diagonal ruangnya yang berpotongan di titik O. Nah, dalam kubus ABCDEFG tersebut terdapat 6 buah limas persegi. Dalam hal ini, masing-masing merupakan limas yang beraturan. Nah, keenam bidang alas limas tersebut saling kongruen, dan semua bidang sisi dari keenam limas tersebut juga saling kongruen. Misalkan nih, kubus ABCDEFG berdimensi S dan jarak di titik 0 terhadap setiap bidang sisi kubus tersebut adalah T. T ini merupakan tinggi ya. Sebagai tinggi limas, nilai T untuk setiap limas dari keenam limas tersebut sama. Dihitung volume limas persegi O ABCD dari kubus ABCDEFG tersebut, maka perhitungannya volume kubus ABCDEFG sama dengan 6 dikali volume limas O ABCD. Oke, sekarang kita masuk ke penjabarannya ya adik-adik.
yang dimana tadi volume kubus ABCD EFGH sama dengan 6 dikali volume 5O ABCD. Setelah itu volume 5O ABCD ini kita balik ke sisi kiri sama dengan 1/6 kali F kubus ABCDEFG, yaitu 1/6 dikali luas bidang alas kubus dikali tinggi kubus. Nah, selanjutnya 1/6 dikali luas bidang alas ABCD dikali S. Nah, dapatlah hasilnya 1/3 dikali luas bidang alas ABCD dikali tinggi. Nah, ini merupakan volume limas ya adik-adik. Volume limas itu adalah 1/3 dikali luas bidang alas kali T. Nah, dikarenakan semua materi tentang volume kubus, volume balok, dan prisma, serta volume limas sudah kita jabarkan, maka kita akan masuk ke dalam kuis. Nah, kuis ini berguna untuk seberapa jauh sih adik-adik tahu atau seberapa jauh adik-adik memahami materi yang telah kakak jabarkan. Nah, kita lihat ke soal yang pertama, yaitu tentukanlah volume sebuah kubus yang luas permukaannya 294 cm persegi. Baiklah adik-adik, untuk soal yang pertama yaitu tentukanlah volume sebuah kubus yang luas permukaannya 294 cm persegi. Nah, langkah awal agar mempermudah adik-adik menyelesaikan soal tersebut yaitu bikin yang pertama diketahui. Diketahui yaitu luas permukaan 294 cm persegi. Nah, yang ditanya yaitu volume sebuah kubus. Nah, jawab ke luas permukaan sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, dimana LP ini sudah kita ketahui 294 sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, selanjutnya 294, 6 ini kita pindah ruaskan, maka dibagi 6 sama dengan S pangkat 2. 296 dibagi 6 adalah 49. 49 sama dengan S pangkat 2. S sama dengan akar dari 49, maka S sama dengan 7 cm. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa S 7. Nah, karena di soal kita mencari volume sebuah kubus, maka yang telah kita jabarkan atau yang telah kakak jabarkan di materi sebelumnya yaitu volume kubus sama dengan S pangkat 3, di mana S pangkat 3 ini adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, karena sisinya tadi sudah kita ketahui 7 cm, maka 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343 cm kubik. Nah, kita telah mengetahui bahwa volume sebuah kubus yang luas permukaannya 294 cm persegi yaitu 343 cm. Untuk soal yang kedua, ini merupakan soal cerita di mana sebuah bak mandi berukuran panjang 20 cm dan lebar 90 cm serta tingginya 120 cm. Jika bak mandi tersebut terisi air dengan penuh, maka volume air tersebut adalah. Nah, untuk soal yang kedua yaitu sebuah bak mandi berukuran panjang 20 cm, lebar 90 cm dan tinggi 120 cm. Jika bak mandi tersebut terisi air dengan penuh, maka volume air tersebut adalah. Nah, untuk langkah yang pertama kita sama dengan soal yang pertama tadi, kita bikin diketahui. Nah, diketahuinya itu ada panjang 20 cm, lebar 90 cm dan tinggi sama dengan 120 cm. Karena semuanya sudah kita ketahui, maka dapat kita bikin volume dari
bak mandi yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20 dikali 90 dikali 120, maka dapat hasilnya 216.000 cm kubik. Nah, karena di sini satuannya adalah cm kubik, sementara untuk volume itu adalah liter, maka kita jadikan cm ke liter. Nah, 1 cm kubik sama dengan mililiter. Jarak antara mililiter ke liter yaitu ada 3, maka dikali 10 tiap tingkatannya. Nah, karena di sini ada 3 tingkat, maka 10 dikali 10 dikali 10 menjadi 1000. Dapat kita simpulkan 216.000 cm kubik bagi 1000. Kita coret, maka hasilnya 216 liter. Jadi volume air dalam bak mandi tersebut adalah 216 liter. Baiklah adik-adik, itulah materi yang dapat Kakak jabarkan pada hari ini. Terima kasih yang telah memperhatikan dan yang telah menonton. Jangan lupa share ke teman-temannya ya, agar ini bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik semua. Nah, Kakak Nadira Usmanasana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.